frekuensi yang ada di sekitar 100.400.000-an di situ. Nah, tadi disampaikan juga mover ya untuk hari ini. Bisa diulangi kembali Mas Irfan? Oke, saya update sedikit ya, sahabat bisnis, tadi sorry agak terputus. Nah, yang menarik yang patut dicermati hari ini adalah walaupun market kita mengalami penurunan ya, ditutup di 6.122, tapi kalau kita lihat net buy asingnya lumayan tinggi hari ini ya. Jadi ada kenaikan di net buy asing. Kalau kita lihat di regular saja sampai 312 miliar untuk net buy asing sendiri, walaupun mungkin dari IHSG mengalami penurunan. Ini mungkin asumsi bahwa asing masih tetap tertarik dengan market kita. Ada beberapa saham yang mungkin ikut dikoleksi oleh asing. Tadi mungkin saya sempat singgung, tapi mungkin saya ulangi lagi bahwa saham-saham yang dibeli oleh asing hari ini, diantaranya ada sahamnya BBRI ya, dengan nilai sampai 257 miliar untuk hari ini. Di bawahnya ada BCA, walaupun mengalami penurunan juga sama seperti BBRI hari ini turun tapi net buy asingnya tinggi. BCA juga seperti itu, walaupun ada minus tipis 0,06%, BCA diborong asing 87 miliar, diikuti oleh United Tractors, Telkom, dan terakhir ada Bukalapak dan Astra International. Jadi kalau kita melihat saham-saham yang diminati oleh asing hari ini, semuanya adalah saham-saham dengan market cap besar ya, dengan fundamental yang bagus. Tadi ada BBRI, ada BCA, ada United Tractors, Telkom, ada Bukalapak juga ya, Astra International, terakhir ada ICBP ya, Indofood, CBP Sukses Makmur yang menjadi produsen mie instan yang mungkin paling dikenal oleh masyarakat kita. Kalau dari sisi sektor ini Mas Irfan, kalau pada perdagangan pekan lalu kan pada penutupan itu kita lihat sektor energi yang mengalami pertumbuhan cukup signifikan, itu sekitar 3,02%. Kemudian ada sektor infrastruktur yang mengalami penurunan atau bergerak di zona merah sekitar 0,74%. Untuk hari ini seperti apa nih Mas Irfan? Oke, untuk sektor sendiri saya lihat hari ini mungkin sejalan dengan IHSG kita yang mengalami penurunan ya. Kalau kita lihat sektor banking, kita tahu merupakan sektor yang dengan di cap paling besar. Jadi kebanyakan market cap terbesar kita kan kebanyakan di finance ya, Jadi kalau kita lihat penurunannya di banking, di BBCA, BBNI, BMRI, BBRI semuanya mengalami penurunan. Yang mungkin yang menarik untuk hari ini kita lihat adalah kenaikan di sektor konstruksi. Kalau kita lihat di sektor konstruksi hampir semuanya mengalami kenaikan saham-saham yang masuk dalam sektor konstruksi ini. Terutama ada United Tractors tadi ya, yang hari ini naik 3%, ada Wijaya Karya yang naik 2,59%, ada Waskita juga naik 2,42%, Adikarya bahkan naik 2,2%. Jadi kalau kita lihat nih saham-saham karya nih ya di konstruksi sudah mengalami kenaikan. Saya nggak tahu mungkin apakah ini momentumnya, karena kita tahu sebetulnya dari sisi indeks sendiri dia secara year to date kalau kita lihat per sektornya, untuk sektor infra sendiri sebetulnya dari minggu lalu sudah mengalami kenaikan dia dari year to date. Kenaikannya masih tipis di 11,11% dari awal tahun, dibandingkan mungkin sektor-sektor yang lagi hype tahun ini, misalnya teknologi bahkan sampai 789% kenaikannya dari awal tahun. Terus indeks transnya sektor transportasi naik 24,31%. Yang infrastruktur ini termasuk mungkin properti ini yang mungkin agak terlambat kenaikannya. Mungkin sekarang waktunya sektor ini mulai bergerak, karena mungkin beberapa pihak menganggap bahwa sektor ini sebetulnya sudah under value. Mungkin siklusnya harusnya tahun ini sudah mulai bergerak, apalagi kita tahu secara bisnis kan sektor konstruksi ini biasanya memberikan performa secara fundamental yang menarik dicermati di akhir-akhir tahun. Biasanya pendapatan mereka akan bertambah di akhir-akhir tahun secara model bisnis. Mungkin seperti itu, Bli. Oke, Mas Kavi, dari penjelasan yang disampaikan oleh Mas Irfan tadi, kira-kira sentimen apa yang mempengaruhi di situ? Karena kalau kita lihat hampir rata-rata sektor keuangan atau sektor finansial, terutama di perbankan, ini mengalami penurunan pada saat ini.
Meski demikian, pihak asing juga masih melakukan pembelian terhadap sektor-sektor tersebut, di antaranya BBRI, ada BCA, kemudian sektor konstruksi juga dalam beberapa pembicaraan kita terakhir sepertinya sudah membentuk pola ya, membentuk tren, sehingga nanti diharapkan hingga akhir tahun nanti sektor ini juga bisa menjadi unggulan. Nah, sentimen-sentimen yang mempengaruhi untuk perdagangan pasar kita hari ini nih seperti apa nih, Mas Kavi? Oke, selamat sore sobat bisnis sama sobat IDX ya. Memang hari ini ISG kita tertekan ya, mengalami penurunan sebesar minus 0,363% ya untuk perdagangan hari ini, walaupun mengalami penurunan yang tadi disampaikan sama Pak Irfan ya, asing masih mencatatkan net buy untuk hari ini di kisaran 355 miliar untuk perdagangan hari ini. Nah, melihat dari beberapa sentimen ya untuk pergerakan ISG hari ini memang masih didominasi dengan sentimen dari global gitu ya, yang dimana kita tahu masih ada investor masih cenderung wait and see untuk menantikan statement dari Evergrande ya terkait kupon jatuh temponya, yang dimana akan diumumkan atau akan disampaikan nanti di hari Rabu tanggal 29 September akan seperti apa gitu. Walaupun demikian beberapa beberapa pengamat finansial gitu ya, bahwa efek dari krisis Evergrande ini tidak terlalu berimplikasi sistematik terhadap perekonomian Indonesia sendiri. Itu masih untuk sementara, selain dari tapering off yang sering kita bahas gitu ya, yang akan rencana akan dilaksanakan di akhir-akhir tahun ini, juga investor masih mencermati dari statement dari Evergrande untuk nanti di hari Rabu nanti gitu. Ya. Kalau sentimen dari dalam negeri sendiri, Mas Kavi, mungkin belakangan ini sudah tidak terlalu besar ya sentimen yang mempengaruhi perdagangan kita. Ya, kalau untuk dari sisi domestik sendiri sebenarnya isu yang ada ya, atau sentimen-sentimen ada itu justru sentimen positif gitu ya. Salah satu yang kita tahu bahwa sekarang bahkan sudah bisa pemerintah sudah bisa mengizinkan gitu ya konser, terus pernikahan dan segala macam. Ini kan salah satu sentimen positif juga untuk kondisi market kita atau kondisi perekonomian kita itu sih. Tapi memang melihat dari itu, makanya kalau kita lihat dari perdagangan hari ini, walaupun ISG kita mengalami penekanan ya atau mengalami koreksi, tapi investor asing masih optimis atau percaya terhadap market kita. Nah, itu salah satunya itu mungkin melihat dari kondisi perekonomian kita di dalam negeri sendiri gitu. Jadi masih optimis gitu. Oke, tadi Mas Irfan menyebutkan ada beberapa saham-saham yang notabene dibeli asing pada perdagangan hari ini. Kalau misalnya kita lihat dari sisi sebaliknya nih Mas Irfan, Mas Kavi, yang notabene untuk hari ini dijual oleh asing itu diantaranya apa saja? Ya, kalau untuk hari ini ada foreign net sale ya. Untuk yang terbesar ada di saham BAPB ya, atau Bank MNC Internasional. Asing melakukan net sale sekitar 56 miliar. Yang kedua ada BMRI ya, sekitar 54 miliar, dan Unilever sekitar 36,1 miliar untuk perdagangan hari ini. Gitu beli dari segi foreign net sale. Gitu. Tapi secara keseluruhan tadi sampaikan sama Pak Irfan bahwa asing masih mencatatkan DP terhadap saham-saham big cap seperti BBRI, BBC ini salah satu sentimen positif juga untuk perdagangan besok seperti apa. Gitu. Oke, selama ini Mas Kavi kita banyak memperbincangkan terkait dengan saham-saham perbankan ini, BRI, kemudian BCA, ada Mandiri dan lain sebagainya di situ. Kemudian Buka juga cukup sering kita ungkap ya pada pertemuan kita. Ini UD Truck ini, Mas Kavi, mungkin baru kali ini kita sebut ya UD Truck ini dari sektor konstruksi. Nah, ini seperti apa ini Mas Kavi melihat? United Tractors. Ya, kalau untuk United Tractors sendiri, kalau kita lihat dari segi
keuangan ini sangat bagus ya, bahkan masih mencatatkan pertumbuhan keuangan ya, atau laporan keuangannya masih mencatatkan kinerja baik untuk United Tractor. Karena kita tahu sendiri salah satu big cap juga seperti United Tractor ini juga menarik gitu ya untuk saham-saham di sektor atau di saham-saham United Tractor ini itu beli. Dari segi ya lanjutkan Mas Kapi. Ya, kalau kita lihat dari finansial ya, dari segi finansial memang untuk saham United Tractor ini memang bagus ya, atau layak untuk teman-teman simpan maupun tempat untuk investasi. Makanya United Tractor ini mengalami kenaikan untuk hari ini, yaitu tadi berdasarkan dari segi fundamentalnya juga memang masih sangat menarik untuk saham United ini. Oke, kalau yang memang menarik untuk kita cermati ini Mas Kavi, untuk saham-saham apa saja untuk khususnya untuk esok hari ini? Ya, kalau untuk besok hari ya, besok karena kita lihat untuk ISG hari ini ya, besok mungkin cenderung akan sideways tapi cenderung akan menguat sideways, tapi cenderung akan menguat untuk ISG besok. Teman-teman bisa mencermati saham-saham perbankan ya yang big cap seperti BRI, BBCA. Ini teman-teman bisa cermati untuk besok hari ya, atau perdagangan besok. Selain dari saham-saham perbankan, yang tadi disampaikan saham-saham konstruksi yang mungkin kita sudah bahas beberapa hari yang lalu ya, ini masih menarik untuk teman-teman cermati, seperti kayak Waskita dan Wijaya Karya yang karya-karya gitu ya, plus PTPP, orang sebutnya 5W 2P gitu ya, ada Waskita, ada Wijaya Karya gitu ya, Weton, WG, dan juga PTPP. Ini teman-teman masih menarik untuk teman-teman cermati di perdagangan esok hari. Ya. Kalau kita bicara yang jangka panjang ini Mas Kavi, apa yang kalau untuk jangka panjang saya masih optimis di saham-saham perbankan ya, karena kita tahu bahwa kalau sudah ada recovery ya dari setelah krisis gitu kan, terus ada recovery, pasti saham-saham yang akan berimpact duluan itu adalah saham-saham perbankan untuk yang akan mengalami kenaikan terlebih dahulu gitu. Makanya saham-saham perbankan seperti BBRI, BBCA gitu ya, atau BTN ini teman-teman masih bisa cermati untuk simpan untuk sebagai saham-saham untuk saham investasi gitu ya, atau untuk disimpan dalam jangka waktu jangka panjang, menengah maupun jangka panjang gitu. Oke, Mas Kavi, kalau kita lihat dari sentimen dalam negeri seperti yang Mas Kavi sebutkan tadi, bahwa dominan merupakan sentimen positif untuk perdagangan pasar modal Indonesia. Nah, ini berarti kan momen memang untuk kebangkitan dari semua sektor kan, seperti itu Mas Kavi, karena semakin banyaknya dibuka tempat-tempat hiburan, kemudian mall-mall juga semakin dibuka untuk hampir semua lapisan masyarakat yang bisa masuk ke mall sekarang. Kemudian hampir semua lini lah dibuka seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk saat ini, dan itu merupakan sentimen positif untuk pasar modal kita. Nah, hal apa yang memang harus dilakukan oleh investor atau trader kita untuk menghadapi situasi seperti ini, di samping memang kita juga harus melihat sentimen negatif yang masih datang secara global, Mas Kavi? Ya, kalau untuk teman-teman menyikapi dalam hal ini ya, teman-teman kalau memang yang sampaikan tadi ya, kalau teman-teman mau investasi ya usahakan saham-saham yang lebih saham-saham yang di cap ya, atau orang saham-saham blue chip seperti kayak BBRI, karena kita tahu dengan sering berjalannya waktu setelah kita melewati ya, walaupun masih dalam keadaan krisis dalam keadaan COVID-19 gitu ya, tapi kan sudah ada recovery yang dilakukan gitu. Makanya teman-teman yang planningnya atau tujuannya investasi, yaitu tadi usahakan saham-saham yang betul-betul secara fundamental jelas gitu, Bli. Secara fundamental dalam artian baik itu dari segi keuangan gitu ya,
bisa cermati itu adalah saham-saham perbankan gitu, beli. Kalau Mas Irfan sendiri apa yang bisa disampaikan ini, Mas Irfan? Ini kemungkinan dari sentimen positif yang sudah dikeluarkan atau kebijakan-kebijakan berkaitan dengan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah di Indonesia. Kira-kira ini kan merupakan momen yang membuat pergerakan pasar kita lebih sumringah kan seperti itu ya, mungkin mulai bulan ini hingga akhir tahun ke depan. Nah, kira-kira apa yang Mas Irfan bisa sampaikan terkait dengan hal itu, Mas? Oke, kita tahu sebetulnya yang menjadi sentimen terbesar kita di market kita selama 2 tahun terakhir kan kondisi COVID-19 ya, Blia. Kalau kita lihat perkembangannya sekarang kan secara grafiknya daily new case-nya kan sudah melandai. Bahkan kalau kita lihat dari angka positivity rate sendiri, bahkan kita sudah single digit nih, bahkan di bawah 2% nih positivity rate-nya. Kalau saya perhatikan angkanya 1,20% kalau nggak salah ya per minggu lalu positivity rate-nya. Dan dari sisi recovery rate-nya kita sudah di atas 95% recovery rate-nya untuk COVID-19. Nah itu mungkin menjadi sentimen utama market kita. Jadi kalau menilik dari situ sebetulnya saham-saham yang biasanya setelah terjadi krisis ya, berkaca mungkin dari krisis-krisis yang pernah kita alami ya, baik di 2008 misalnya itu di 98, 97, 98, biasanya saham-saham dengan fundamental yang baik yang mampu bertahan dengan big cap, dengan saham-saham big cap yang biasanya akan lebih cepat rebound. Makanya buat investor-investor value atau investor jangka panjang, ketika terjadi krisis, kebanyakan mereka kan melakukan akumulasi terhadap saham-saham dengan fundamental yang bagus ya. Cuma mungkin dari strategi akumulasinya ini yang mungkin perlu diperhatikan. Tidak disarankan buat membeli saham tersebut mungkin agak langsung beli banyak gitu ya. Lebih baik sih dicicil karena kita nggak tahu, walaupun secara data angka positivity rate kita sudah rendah, tapi kan kita nggak tahu yang namanya pandemi ada gelombang pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya. Nah, salah satu triknya ya bisa cicil saham-saham tersebut yang value-nya mungkin sudah menarik buat dibeli, dari sekarang sudah bisa mulai dicicil. Intinya secara fundamentalnya harus menarik karena kita tahu secara histori tadi biasanya saham-saham seperti itulah yang biasanya rebound-nya akan lebih cepat dibandingkan dengan saham-saham cyclical yang notabene secara fundamental mungkin kurang menarik ya. Biasanya kalau krisisnya sudah selesai atau recover agak lambat pergerakannya dibandingkan dengan saham-saham dengan fundamental bagus. Mungkin seperti itu, Bu. Artinya intinya investor juga tetap harus tetap harus bisa menahan diri untuk bagaimana melihat fenomena apakah nanti akan beberapa sektor itu akan mengalami recovery yang cukup cepat ya setelah mungkin kondisi kita akan mulai normal karena perkantoran juga sudah mulai dibuka bahkan lebih dari 50%. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, tempat-tempat hiburan dan lain sebagainya sudah mulai diperkenankan dibuka. Nah, otomatis memang ada beberapa sektor yang akan mengalami recovery dengan sangat cepat. Tapi tetap investor atau trader itu memang harus bisa menahan diri ya. Oke. Kalau kita berbicara masalah edukasi ini, Mas Irfan, nah selama ini kita mungkin tetap bagaimana investor atau trader itu melihat secara fundamental emiten-emiten atau saham-saham yang akan kita beli untuk kita investasikan. Begitu juga dengan trader. Nah, kita juga selalu mengingatkan teman-teman kita di luar sana agar memahami betul, tahu betul dulu produknya sebelum kita membeli. Kemudian kita juga harus memiliki prinsip, jangan hanya ikut-ikutan, tapi kita juga harus memiliki analisa terkait dengan saham-saham yang kita investasikan. Nah, untuk hari ini apa yang bisa diberikan untuk teman-teman kita di luar sana, Mas Irfan? Oke, hari ini mungkin yang paling menarik yang mungkin saya mau bahas sedikit yang agak kurang mungkin awal-awal pernah kita singgung ya mengenai pembagian saham-saham di market kita kan kita kenal ada saham yang konvensional, ada yang saham-saham syariah. Ya, hari ini mungkin kita bahas sedikit terkait mengenai saham syariah. Apalagi beberapa waktu yang lalu pemerintah kita kan menjual
salah satu produk syariah dia, ada sukuk syariah. Mungkin ini perlu diperkenalkan juga buat masyarakat kita bahwa ada loh saham-saham yang kalau kita berbicara fundamental, secara fundamental sudah difilter berdasarkan indikator dari syariahnya. Kita tahu kan saham-saham syariah ada beberapa aspek yang harus mereka miliki ya, sehingga disebut sebagai saham syariah. Misalnya saja yang menarik buat saham-saham syariah, saham-saham syariah itu utangnya tidak boleh lebih dari 45% dari total asetnya. Jadi sudah dipastikan bahwa saham-saham syariah itu dari sisi utang itu sebetulnya sudah menarik dibandingkan mungkin ada beberapa saham yang mungkin utangnya sudah di atas 100%. Nah, ini saham-saham syariah itu sudah harus dipatok di 45%. Jadi salah satu memfilter saham secara fundamental yang bagus kan kita memilih saham atau emiten yang utangnya nggak terlalu besar. Nah, semua saham syariah dia adalah saham-saham yang tadi utangnya, salah satu faktor yang menjadi penilaian adalah utangnya di bawah 45% tadi. Nah, itu mungkin yang menarik buat sobat bisnis juga, buat perlu ketahui. Apalagi kita tahu bahwa teman-teman di sekuritas juga punya sistem trading tersendiri buat membeli saham-saham yang syariah nih. Jadi mereka nggak perlu repot-repot buat menilai mana nih yang termasuk saham syariah, yang mana yang tidak nih, mana nih yang utangnya di bawah 45%, mana yang tidak nih. Mungkin seperti itu, Bli. Oke, kalaupun kita memilih saham konvensional atau saham syariah, otomatis dari kitanya sendiri ya, bagaimana melakukan investasi kita, apakah kita sudah termasuk di syariah atau di konvensional, kan seperti itu. Ya. Nah, kalau Mas Kapi sendiri seperti apa nih, Mas Kapi? Kalau tidak salah sejak 2 minggu ini semakin dimudahkan ya untuk teman-teman di luar sana yang ingin membuka rekening atau akun untuk investasi di pasar modal Indonesia. Nah, kalau sebelumnya minimal memiliki deposit 100.000 untuk pendaftaran akun. Nah, kalau belakangan ini tidak ada batas minimal di situ. Itu seperti apa ini, Mas Kafi? Iya, memang ya, dalam semakin kesini kita akan memberikan pelayanan yang semakin baik ya, itu dari segi kemudahan. Juga kita kan tahu bahwa di pasar modal itu mindsetnya kan sebelum-sebelumnya ya, walaupun sudah terbantahkan dengan 100.000 ya, mindsetnya kan mahal gitu ya, terus diturun depositnya lagi 100.000 gitu ya. Jadi mungkin dengan 100.000 masih ada yang beralasan nih mahasiswa, mungkin orang yang sudah punya penghasilan tetap ya, atau sudah yang bekerja mungkin sudah masuk tergolong masih murah gitu ya. Tapi kalau mahasiswa mungkin 100.000 masih berpikir-pikir nih gitu kan, 100.000-nya ya, walaupun 100.000 itu nanti kan akan masuk juga ke saldonya. Nah, dekat baru-baru ini dari Pintraku Sekuritas ya, juga semakin memberikan kemudahan kepada teman-teman investor, calon investor ya, dalam berkontribusi langsung untuk menjadi investor saham di pasar modalnya kita dengan yang tadi disampaikan sama Billy Bale ya, bahwa di Pintraku sendiri kami untuk minimal depositnya yang awalnya 100.000 untuk minimal depositnya sekarang sudah 0 rupiah gitu ya, bukan DP 0 rupiah gitu ya. Jadi minimal depositnya itu sudah tidak ada lagi minimum. Jadi teman-teman mau deposit 50.000, mau deposit 10.000 gitu ya, mau deposit 5.000 ya, tergantung mungkin dari banyak berapa minimal depositnya gitu ya. Itu bisa sudah bisa membuka akun di Pintraku Sekuritas gitu. Nah, juga selain dari minimal depositnya yang murah, teman-teman juga sudah dipermudah dalam pembukaan rekening saham gitu ya, karena kita tahu bahwa sekarang karena masih dalam ya suasana pandemi gitu ya, masih dalam masa pandemi, kita juga dari untuk cabang Makassar ya masih pegawainya masih WFH. Jadi untuk pelayanan kepada investor, khususnya ke calon investor, itu kita melalui teman-teman bisa membuka rekening saham melalui registrasi online ini. Jadi teman-teman tidak perlu lagi datang ke kantor langsung, teman-teman cukup download aplikasinya kami ya, Profit Anywhere. Itu teman-teman sudah bisa
daftar di sana, tidak perlu lagi print dokumen, tidak perlu lagi kirim-kirim berkas, cukup teman-teman sediakan saja kelengkapannya untuk menjadi investor itu seperti KTP, NPWP jika ada. Sekarang buku tabungan pun sudah tidak menjadi wajib lagi untuk ada, gitu ya. Yang penting teman-teman sudah ada tabungan di bank, gitu ya. Cukup nomornya saja sama namanya, itu teman-teman sudah bisa melakukan registrasi secara online. Gitu. Jadi teman-teman tidak perlu, bahkan proses registrasinya kalau lancar gitu ya, dalam artian teman-teman sudah memenuhi syarat gitu ya, seperti kayak mengisi data secara benar sampai tahap akhir, 1-2 hari, 2-3 hari itu sudah bisa langsung bertransaksi. Jadi dulu kan teman-teman bisa menunggu sampai 14 hari kerja gitu ya. Kalau sekarang hari ini registrasi, besok sudah bisa malahan transaksi saham. Gitu. Jadi sangat mudah gitu ya, dan juga sudah bukan lagi sangat terjangkau gitu ya. Jadi kalau ada alasan lagi mahasiswa mungkin ya, yang mungkin 100.000 masih keberatan nih, ya kita turunkan lagi 10.000 bisa gitu. Sudah bisa bertransaksi saham gitu. Jadi tidak ada lagi alasan gitu. Tidak ada lagi alasan 100.000 kita tidak punya uang itu, karena 10.000 pun masih sudah bisa dengan persyaratan yang notabene juga sangat dimudahkan. Termasuk kita tidak perlu foto rekening koran, karena kita bisa hanya memasukkan nomor rekening plus nama yang ada di buku tabungan itu. Oke, Mas Irfan, hal-hal seperti ini kan pasti akan sangat mempengaruhi minat investor-investor pemula untuk bisa masuk atau membuat akun di sana. Nah, tentu seperti harapan kita bersama bahwa pertumbuhan jumlah investor atau trader di Indonesia itu kan tidak semata hanya secara kuantitas, tapi secara kualitas juga penting itu dilakukan. Nah, untuk tetap bisa mengedukasi mereka-mereka atau investor-investor pemula ini, apa agenda atau kegiatan-kegiatan yang memang saat ini sedang berlangsung atau akan dilaksanakan oleh Bursa Efek ini, Mas Irfan? Oke, jadi kalau berbicara mengenai edukasi, baik itu literasi maupun inklusi, ya, jadi Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan sebelumnya setiap bulan kita ada kelas tiap minggu buat investor-investor pemula, baik itu bentuknya sekolah pasar modal dengan teman-teman di sekuritas maupun mungkin bentuknya edukasi publik dan forum investor. Tapi mungkin yang spesial di bulan ini, lalu lebih tepatnya bulan depan, karena bulan depan kita ada inklusi keuangan, inklusi keuangan. Jadi bulan itu adalah bulan di mana semua industri keuangan termasuk di pasar modal akan melakukan kegiatan literasi maupun inklusi terkait produk-produk yang ada di pasar uang kita. Pasar uang berarti termasuk pasar modal, termasuk insurans, perbankan, ya, bahkan teman-teman di Pegadaian juga melakukan kegiatan sosialisasi baik itu literasi maupun inklusi buat masyarakat terkait produk-produk tersebut. Jadi bulan depan itu ada banyak sekali kegiatan inklusi. Mungkin buat yang mau update nanti bisa update di Instagramnya Bursa Efek Indonesia, ya. Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan ada banyak kelas yang bisa diikuti dan semuanya free. Semua kegiatan yang bursa itu free, ya. Apalagi sekarang dulu kan sekolah pasar modal dipersyaratkan 100.000 buat pembukaan rekening efek, ya. Tadi sampaikan sama Mas Kavi bahwa sekarang minimalnya ya minimal banget. Kalau ada Rp1 kayaknya bisa bikin Rp1, ya. Jadi buat memudahkan masyarakat kita, jadi selain mereka tahu produknya, mereka juga bisa langsung mencoba produknya dengan cara mengikuti kelasnya dan bisa langsung transaksi berapapun nominal yang mereka punya. Jadi tidak harus langsung mencoba dengan duit misalnya 10 juta atau 500.000, tapi dengan 100.000 atau mungkin bahkan 50.000, mereka sudah bisa belajar dulu bagaimana beli, bagaimana jualnya, memilih saham, menganalisa saham dulu yang mana nih yang menarik dan mengikuti pergerakannya. Ketika mereka sudah yakin dan sudah paham terhadap cara kerjanya, mereka sudah bisa nih membeli saham yang menurut mereka secara analisa mereka merupakan saham yang menarik buat mereka beli. Mungkin seperti itu, Bli. Oke, dengan minimal yang kecil-kecil dulu, ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang akan melaksanakan pernikahan, boleh souvenir pernikahannya dalam bentuk dalam bentuk saham, ya. Betul, bisa.
Apalagi sekarang upacara pernikahan atau resepsi pernikahan kan sudah mulai dibuka. Nah, kalau misalnya sebenarnya dalam bentuk itu, saya yakin pertumbuhan juga akan semakin tinggi, pertumbuhan investor di pasar modal Indonesia. Nah, banyak juga yang menanyakan ini, Mas Kavi, setelah saya membuka rekening pasar modal, memiliki akun, kemudian data-data sudah tercatat di situ. Hal pertama yang harus saya lakukan ini apa, sehingga akhirnya saya bisa bertransaksi, bisa membeli, bisa menjual saham di situ. Apa yang bisa dijelaskan di situ, Mas Kavi? Ya, setelah teman-teman membuka rekening saham, gitu ya, selain belajar terkait investasi saham itu kan di awal gitu ya, kita sudah mengetahui risiko dan apa dan segala macam. Setelah pembukaan rekening saham, ya teman-teman tinggal memperkuat aja sih beli dari segi analisanya. Teman-teman tinggal update aja kira-kira update apa gitu ya, atau saham-saham apa yang lagi menarik gitu ya, atau saham-saham apa lain saja yang layak untuk diinvestasikan gitu. Nah, mungkin ya itu tadi, makanya setelah ada SPM level 1, ada SPM level 2 gitu ya. Nah, SPM level 2 itu akan membahas terkait penggunaan aplikasi online trading atau sistem online trading gitu ya, dari aplikasi, cara beli, cara jualnya gitu ya. Terus setelah itu teman-teman juga akan dibekali kelas analisa beli. Jadi di SPM level 2 itu akan ada kelas analisa yang dimana kita akan memberikan teknik gitu ya, atau analisa apa saja gitu ya yang akan dipakai dalam memilih saham. Intinya cara screening saham seperti apa, terus menentukan planning sahamnya seperti apa. Nah, nanti akan ada di kelas investor atau di SPM level 2 itu. Makanya itu tadi hal yang setelah teman-teman lakukan, jadi teman-teman tenang gitu ya, setelah pembukaan rekening saham, jadi kita tidak lepas gitu ya begitu saja. Jadi tetap kita akan maintenance gitu ya, baik itu dari grup WhatsApp grup ya untuk khusus investor, juga bisa melalui kelas-kelas edukasi yang akan dilakukan sama kami dari Fintrako Securities sendiri gitu ya. Baik itu pun walaupun selain dari kelas-kelas resmi, teman-teman juga bisa, jadi kami dari Fintrako Sekuritas gitu atau dari Sekuritas akan jadi asisten pribadinya teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman mau bertanya gitu ya, ada yang masih bingung, oh cara belinya ini seperti apa, jadi tidak perlu khawatir dan tidak perlu sungkan untuk bertanya, karena kan beberapa investor beli sudah menjadi investor itu kayak takut atau malu-malu untuk bertanya lagi gitu ya. Makanya mungkin dari kesempatan ini juga saya sampaikan kepada teman-teman, kalau sudah punya rekening saham terus bingung mau ngapain, hubungi aja sales-salesnya gitu ya, atau orang yang membantu teman-teman gitu ya, yang proses pembukaan rekening saham. Pokoknya tanyakan aja apa, tidak usah malu, karena memang itu tugasnya ya. Anggap saja perusahaan sekuritas itu adalah asistennya teman-teman gitu ya, membantu teman-teman baik itu dari segi baik itu dari segi rekomendasi, baik itu dari segi market update. Nanti itu akan teman-teman dapatkan dari perusahaan sekuritas gitu. Gitu sih ya. Oke, intinya tidak perlu ragu lah, tidak perlu cemas setelah memiliki rekening itu kita mau ngapain gitu, karena tetap akan diarahkan, tidak dilepas begitu saja oleh sekuritas di mana kita mendaftarkan rekening kita. Terakhir ini Mas Irfan, sebelum kita menutup perjumpaan kita sore hari ini, apa yang ingin disampaikan? Oke, sama seperti pertemuan kita sebelum-sebelumnya, teman-temannya mungkin perlu saya ingatkan lagi bahwa yang namanya investasi di pasar modal, baik teman-teman tujuannya buat invest secara jangka panjang maupun buat trading, yang namanya investasi pasti ada resikonya. Jadi tetap teman-teman tetap prudent, hati-hati terhadap jenis investasi apapun, termasuk di pasar modal, harus dianalisa terlebih dahulu. Jangan mudah percaya terhadap rekomendasi orang lain, tetap harus dibaca dulu hasil rekomendasinya, karena keputusan beli maupun jual itu tetap dikembalikan ke investor. Jadi
sekuritas mungkin bisa menjadi konsultannya teman-teman, bisa menjadi asistennya teman-teman, tapi itu hanya sekedar rekomendasi buat teman-teman. Keputusan beli dan jual dikembalikan kepada teman-teman investor maupun teman-teman trader. Jadi tetap harus menambah ilmu juga beli ya, bukan hanya mempercayakan orang lain, tapi tetap harus tambah ilmu juga. Minimal tahu istilah-istilah di pasar modal, minimal tahu apa yang direkomendasikan sama sekuritasnya. Mungkin seperti itu beli. Kalau Mas Kavi sendiri? Ya, kalau dari saya tadi menyambung dari Pak Evan ya, betul. Jadi teman-teman kalau mendapatkan rekomendasi dari sekuritas ini juga karena kita punya dari sekuritas ya akan memberikan di bawah keterangan bahwa ini bersifat disclaimer, gitu ya, bahwa yang tadi disampaikan sama Pak Irfan bahwa keputusan beli, jual, mau hold atau seperti apa atau keputusan investasi itu ada di tangan teman-teman, gitu ya, atau di tangan investor. Risikonya pun juga baik itu risiko dan keuntungan investor sendiri yang tanggung. Itu makanya yang disampaikan bahwa teman-teman ya tadi harus memiliki analisa sendiri, gitu ya. Mungkin analisa dari perusahaan sekuritas itu akan dijadikan referensi. Jadi saya sering mengatakan bahwa di grup ya beberapa kali saya katakan setelah saya memberikan rekomendasi, saya akan memberikan keterangan di bawah bahwa silahkan dianalisa ulang sesuai dengan teknik yang teman-teman kuasai, gitu ya. Jadi jangan langsung diambil mentahannya, gitu ya, dalam artian ada rekomendasi langsung beli, gitu ya. Jangan sampai mungkin sudah lewat atau seperti apa, gitu ya, atau mungkin sudah kadaluarsa batas rekomendasinya. Ya makanya betul dari saya katakan Pak Irfan, selain teman-teman harus upgrade terus ilmu baik itu dari segi analisanya, nah itu tadi teman-teman harus punya teknik analisa sendiri selain mengharapkan dari perusahaan sekuritas, gitu. Oke, sekali lagi terima teman-teman, kita berjumpa kembali esok atau di lain kesempatan, atau Mas Kavi akan saya tetapkan setiap hari Senin ya kita bertemu Mas Kavi ya, atau nanti kita dijadwalkan ulang seperti apa. Kita akan bergantian setiap hari bersama teman-teman yang lain dari perusahaan sekuritas yang lain. Oke, sampai jumpa, sehat selalu semuanya.